لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المستمعون أيتها المستمعات والمشاهدين والمشاهدات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi ini Allah izinkan kita bertemu melalui radio Rabbani 91,1 FM atau melalui media live streaming, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawakan kita kepada ilmu yang bermanfaat yang mudah-mudahan mendatangkan syafaat pada hari kiamat. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghasung kita untuk tetap berada di jalan ilmu, dan ilmu adalah memudahkan jalan kita menuju surga. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya dan diberikan kekuatan untuk memahami ilmu dengan benar dan mengamalkannya juga menjadi amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwati billah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selawat dan kembali kita berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, anak dan istrinya serta keturunannya, serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dan setia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ma'asyiral kiram, maaf beberapa hari kita tidak bisa melanjutkan mengaji karena ada beberapa sebab, dan mudah-mudahan pagi ini kita kembali bersemangat, masih berkaitan dengan masalah ilalul hadis. Mudah-mudahan pada hari ini kita selesaikan sebagiannya, sebagian kecilnya, dan kita kembali kepada kitab Tadribur Rawi pada seharinya atau lusa. Mudah-mudahan setelah selesai mustalah nanti kita diberikan waktu untuk membahas secara spesifik pula tentang ilalul hadis. Semoga Allah mudahkan segalanya. Ma'asyiral kiram, masih berkaitan dengan al-qara'in al-aghlabiyah atau al-qara'in al-ammah. Min al-qara'in di antara qarinah-qarinah yang dipakai oleh para ulama ilalul hadis dalam mentarjih hadis. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ahlul hadis atau khususnya ahlul ilal hadis, mereka yang pertama mereka lakukan adalah mentarjih riwayat dan bukan menjama', karena seperti yang kita ketahui bersama mereka ingin sampai kepada riwayat yang sesungguhnya terjadi, yang sedekat mungkin. Seperti itulah yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam atau dari para sahabat atau dari siapapun yang daripadanya bersumber riwayat tersebut. Sudah kita pelajari beberapa waktu atau beberapa majelis, yaitu al-qarinat yang berkaitan dengan al-adad, kemudian al-hifz, kemudian al-ikhtisas, dan terakhir kemarin adalah sulukul jaddah. Dan pada kesempatan ini masuk kita pada masalah gharabatis sanad, yaitu sanad yang terhitung gharib atau asing. Ini sebenarnya kebalikan daripada sulukul jaddah, yaitu al-wajhul khata', yaitu jalan yang salah itu karena mengikuti jaddah. Dan yang datangkan gharib ini adalah rawi yang tak secara aplikasi dan teori, artinya tidak mungkin seperti dia keliru dalam mendatangkan riwayat yang gharib ini. Jadi kadang-kadang seperti yang kita bahas nanti atau setelah kita bahas tentang hadis gharib itu ada kalanya sahih dan ada kalanya tidak sahih, walaupun pada asalnya gharib itu
pada asalnya adalah dianggap menyalahi yang masyhur dan pada umumnya juga didhaifkan. Tetapi tidak sedikit hadis dhaif bila datang dari rawi yang memang hafiz, rawi yang dhabit dan thiqah. Oleh sebab itu, pada asalnya memang al-gharaba wa tafarrud itu menyebabkan hadis lemah. Tetapi ada kalanya gharib itu justru menjadi pertanda bahwasanya yang selain itu yang salah. Itu yang salah. Dan tentu saja dalam hal ini kebanyakan adalah bila terjadi ikhtilaf antara jalan yang masyhur kemudian dengan jalan yang kurang masyhur, pada umumnya adalah yang dikuatkan yang masyhur apabila riwayat rawinya thiqah. Tetapi ada kalanya qarinah ini menjadi kebalikannya, bahwa yang gharibnya yang sahih dan yang masyhurnya tidak sahih karena dia sulukul jadah. Misalnya berkata Abdullah bin Ahmad kepada ayahnya, "Sa'altu abi an hadithi Husaym an Husayn an Amr ibn Murrah an Alqamah bin Wa'il an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rafa'." Saya bertanya kepada bapakku, an hadisin, tentang hadis Husaym, hadisnya yang diriwayatkan oleh Husaym, yakni Husaym ibn Bashir, an Husainin, dari Husain yaitu Husain bin Abdurrahman, an Amr ibn Murrah, dari Amr ibn Murrah al-Kufi, an Alqamah bin Wa'il, dari Alqamah ibn Wa'il ibn Hujr, Alqamah ibn Wa'il ibn Hujr, an abihi, dari bapaknya Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi raf'i, tentang rafa', mengangkat, yaitu mengangkat tangan ketika naik dan turun dari dalam salat. Ketika turun, naik dan turun dalam salat, artinya turun untuk ruku, kemudian naik dari ruku, turun untuk sujud, kemudian naik dari sujud. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala. Nah, Abdullah bertanya, saya tanya tentang hadis ini, riwayat Husain ibn Bashir Dimashqi, dari siapa? Dari Husain bin Abdurrahman, dari Amr ibn Murrah, dari Alqamah ibn Wa'il ibn Hujr, dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Misalnya Husain meriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman, dari Amr ibn Murrah, dari Alqamah ibn Wa'il, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa rafa'. Nah, qala Imam Ahmad menjawab, rawahu Syu'batu, hadis ini diriwayatkan oleh Syu'bah an Amr ibn Murrah. Syu'bah yani Ibn al-Hajjaj al-Ataki, Imam al-Hadis, Amirul Mu'minin bil Hadis. An Amr ibn Murrah, dari Amr ibn Murrah. Berarti kalau Husain meriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman, dari Amr ibn Murrah. Kalau di Syu'bah langsung meriwayatkan dari Amr ibn Murrah. An Abil Bukhturi, dari Abu Bukhturi, an Abdurrahman al-Yahsubi, dari Abdurrahman al-Yahsubi, an Wa'il, dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalafa Husainun Syu'bah. Sekarang Husain berbeda riwayat dengan Syu'bah, yaitu Syu'bah meriwayatkan dari Amr bin Murrah, dari Abu Bukhturi, dari Abdurrahman al-Yahsubi, dari Wa'il ibn Hujr. Sedangkan Husain bin Abdurrahman meriwayatkan dari Amr bin Murrah, dari Alqamah, dari bapaknya. Di Syu'bah dari Abdurrahman Abu Bukhturi,
dari Amr bin Murrah dari Abu Bukhturi dari Abdurrahman al-Yahsubi. Husain bin Abdurrahman kan dari sama-sama dari Amr bin Murrah, cuman dari jalan Alqamah ibn Wa'il dari bapaknya. Jadi bedanya antara Husain bin Abdurrahman dengan Syu'batul Hajjaj adalah pada syekhnya Amr bin Murrah. Dan selanjutnya Amr bin Murrah diriwayat Husain bin Abdurrahman yang diriwayatkan daripadanya oleh Husain itu dari Amr bin Murrah dari Alqamah bin Wa'il dari Wa'il bin Hujur. Sedangkan Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Abu Bukhturi dari Abdurrahman al-Yahsubi dari Wa'il. Jadi jalannya beda. Khalafa Husainun Syu'bah. Husain berbeda riwayatnya dengan Syu'bah. Faqala, lalu Imam Ahmad berkata, Syu'batu athbatu fi Amr bin Murrah min Husain. Syu'bah lebih kuat riwayatnya, lebih sabit riwayatnya dari Amr bin Murrah dari Husain bin Abdurrahman. Dan ini benar. Jadi Syu'bah lebih kuat daripada Husain bin Abdurrahman. Al-qawlu qawlu Syu'bah. Di sini perkataan yang benar adalah perkataan Syu'bah. Sebab apa? Min aina yaqa'u Syu'bah ala Abil Bukhturi an Abdurrahman al-Yahsubi an Wa'il. Sebab dari mana Syu'bah tahu dari Abil Bukhturi dari Abdurrahman al-Yahsubi dari Wa'il, padahal yang masyhur itu sebenarnya Amr bin Murrah dari Alqamah ibn Wa'il dari bapaknya. Jadi Syu'bah ketika datang dengan sanad yang gharib, karena yang masyhur Amr bin Murrah itu dalam riwayat Wa'il bin Hujur adalah dari Alqamah anaknya, yani Alqamah ibn Wa'il bin Hujur dari bapaknya. Ini sanad yang masyhur. Sedangkan Syu'bah membawakan hadis dari Amr bin Murrah dari Abu Bukhturi dari Abdurrahman dari Abdurrahman al-Yahsubi dari Wa'il ibn Hujur. Nah, sanad riwayat Syu'bah ini gharib. Sanad riwayat Syu'bah ini gharib. Yang asal yang sering dipakai adalah sanadnya Alqamah ibn Wa'il ibn Hujur. Jadi Abu Bukhturi dan Abdurrahman al-Yahsubi daripada Wa'il ibn Hujur itu terhitung gharib. Nah, ini kita lihat Imam Ahmad mensahihkan yang gharibnya. Mensahihkan yang gharibnya apa? Sebab qarinah di sini menunjukkan bahwa Syu'bah hafiz. Syu'bah hafiz. Dan kemungkinan Husain bin Abdurrahman salah sebab dia mengikuti jalan biasa, sulukul jaddah. Suluk al-jaddah. Makanya seperti kita katakan tadi, ini sebenarnya kebalikan dari yang sebelumnya atau sama dengan sebelumnya, yaitu bahwasanya riwayat yang terjadi di sini adalah yang gharibnya. Sebab ketika Abu Bukhturi atau Syu'bah menyebutkan Abu Bukhturi dan ini jarak, berarti menunjukkan bahwa Syu'bah dhabit di sini. Syu'bah dhabit karena dia imam, hafiz, Amirul Mukminin bil hadis. وقال أبو حاتم في حديث لو كان عن ابن عمر كان أسهل عليه من أبي الصديق. Abu Hatim mengatakan andainya dia menyebutkan dari Abdullah bin Umar itu lebih mudah baginya daripada Abi Siddiq. Artinya apa? Meriwayatkan dengan menyebut sanad yang masyhur itu mudah. Tapi ketika seseorang mendatangkan sanad yang susah, menunjukkan dia hafiz terhadap dalam riwayat tersebut. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menyebutkan contoh di sini tentang apa yang terjadi dialog antara Imam Abu Hatim Ar-Razi dengan anaknya yang menunjukkan bagaimana para hufaz sendiri ikhtilaf dalam menterjih riwayat seperti ini. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala, sa'altu abi, saya bertanya kepada bapak, an hadithin, tentang sebuah hadis rawahu Sufyan ats-Tsauri, yang diriwayatkan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, an Muawiyah bin Salih, dari Muawiyah ibn Salih, an Abdurrahman ibn Jubair
dari Abdurrahman bin Jubair bin Salih Dimashqi wa Abdurrahman bin Jubair juga Dimashqi an Uqbah bin Amir dari Uqbah ibn Amir al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil muawwidhataini, tentang al-muawwidhataini, tentang qul a'udzu bil falaq wa qul a'udzu bin nas. Nah, faqila li abi, maka dikatakan kepada bapakku, inna Aba Zur'ata qala hadza khata. Abu Zur'ah dikatakan kepada bapakku, sesungguhnya Abu Zur'ah berkata hadza khata. Riwayat Ats-Tsauri dari Muawiyah ibn Salih dari Abdurrahman ibn Jubair dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu ini salah riwayatnya. Qala abi alladhi indi innahu laysa khata bi khata, menurut saya itu tidak salah. Nah, wa kuntu ara qabla dzalika annahu khata, saya sebenarnya dulu sependapat dengan Abu Zur'ah bahwa itu salah. Innama huwa Muawiyah bin Salih anil Ala ibn al-Harith anil Qasim bin Abdurrahman an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia Muawiyah bin Salih dari Al-Ala ibn al-Harith an Qasim Abdurrahman, dari Qasim bin Abdurrahman an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Muawiyah. Kalau tadi hadisnya dari Uqbah bin Amir dari Sufyan Ats-Tsauri, sekarang riwayatnya dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qila li abi, dikatakan kepadaku, kaza qala Abu Zur'ah, seperti inilah dikatakan Abu Zur'ah. Qala abi walaysa huwa indi kaza, tapi menurut saya tak seperti itu. Allazi indi annahu sahih, menurut saya hadis itu sahih. Allazi kana al-haditsaini jami'an, kedua hadis itu satu, kana inda Muawiyah bin Salih, kedua hadis itu ada di riwayat Muawiyah bin Salih. Nah, Imam Abu Hatim sekarang mentarjih atau menguatkan kedua riwayatnya. Wa kana Ats-Tsauri hafizan, Tsauri itu hafiz. Wa kana hafidhu hadza ashala ala Tsauri, dan menghafalkan yang seperti ini, riwayat yang masyhur itu atau sanad yang terkenal itu, ini lebih mudah bagi Tsauri min hadits Al-Ala, dari hadits Al-Ala ibn Abdurrahman. Naam, afwan, Al-Ala ibn Harith Al-Kufi. فحفظ هذا ولم يحفظ ذاك, maka dihafalkannya yang itu, karena riwayat Muawiyah bin Salih daripada Abdurrahman ibn Jubair dari Uqbah bin Amir bagi Tsauri itu lebih mudah. Nah, فحفظ هذا ولم يحفظ ذاك, dia menghafalkan yang ini dan tidak menghafal yang itu. Wa mimma yadullu anna hadzal hadis sahih, di antara yang menunjukkan bahwa hadis ini sahih, kata Abu Hatim, anna hadzal haditsa yarwihi al-Himsiyun, hadis ini diriwayatkan oleh ahli Hims, banyak ahli Hims yang meriwayatkan hadis ini. An Abdurrahman ibn Jubair, Hims ini, Hims itu ada dua, ada Hims Irak dan ada Hims di Syam, dan ini adalah Hims di Syam. An Abdurrahman ibn Jubair, bahwa banyak ahli Hims yang meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Jubair an Uqbah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Wa muhalun ay yaghlata baina hadzal isnad ila isnadin akhar, dan mustahillah Ats-Tsauri salah dari sanad ini ke sanad yang lain. Wa innama aktsaru ma yaghlatu an-nas idza kana haditsan wahidan, dan banyaknya kesalahan orang periwayat hadis apabila hadisnya satu, min ismi syaikhin, dari nama seorang syekh ila syaikhin akhar, kepada syekh yang lain. Fa amma mithlu haula, adapun seperti mereka ini, fala ara yakhfa ala Ats-Tsauri, tidak mungkin itu tidak diketahui oleh Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Di sini Imam Abu Hatim menguatkan riwayat Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Karena apa? Karena didukung dengan riwayat ini. Sedangkan Abu Zur'ah menjadikan riwayat Ats-Tsauri
itu adalah salah. Sebab apa? Karena dia datang dengan riwayat yang biasa. Yang syahid di sini bahwa riwayat yang gharib menunjukkan kesahihan riwayat itu. Karena apa? Karena rawinya hafiz. Farajjah Abu Hatim al-wajhaini an Muawiyah khilaf Abi Zur'ah. Maka Imam Abu Hatim menguatkan kedua riwayat itu dari Muawiyah ibn Saleh, baik Muawiyah ibn Saleh dari Abdurrahman ibn Jubair dari Uqbah bin Amir, atau Muawiyah ibn Saleh dari Al-Ala ibn Al-Harith dari Qasim bin Abdurrahman dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Khilafan li Abi Zur'ah, berbeda dengan Abu Zur'ah bi qaridati anna al-wahm min al-thawri fi sanadin kamilin gharib mithla dhalika muhalun 'adatan. Sebab qarina yang digunakan oleh Abu Hatim yaitu mustahil al-thawri datang dengan sanad sempurna yang gharib seperti itu. Bi khilafil wahm bi rajulin wahidin bis sanad, berbeda dengan kalau terjadi waham pada satu orang perawi. Ini tidak semuanya. Jadi bukan hanya pada syekhnya Muawiyah bin Saleh, tapi satu sanad sampai selesai. Maksudnya begini, kalau terjadi misalnya Muawiyah bin Saleh dari Abdurrahman ibn Jubair, kemudian sama-sama dari Uqbah bin Amir, lalu di riwayat lain diriwayatkan oleh yang lain, yaitu Al-Ala ibn Al-Harith dari Abdurrahman bin Jubair dari Uqbah bin Amir. Kalau seperti ini mungkin. Tapi kalau seandainya satu sanad semuanya dirubah oleh Ats-Tsauri, salah semuanya, ini seperti kata Abu Hatim, ini kalau orang salaf Ats-Tsauri itu mustahil atau hampir mustahil terjadi padanya. Berarti dengan demikian maka Ats-Tsauri hafiz mendhabit riwayatnya, karena dia tidak hanya menukar syekh tapi menukar sanad dengan sempurna dari musnadnya Uqbah bin Amir menjadi musnad Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini menjadi bukti oleh ulama ilal bahwasanya riwayat yang gharib ini kuat karena rawinya hafiz. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, wa minal gharabatil muqawwiyah, di antara gharib yang menguatkan perkataan Ibnu Rajab, fa inna fi isnadihi ma yustaghrab, karena dalam sanadnya terdapat sesuatu yang dianggap asing. Fala yahfazuhu illa hafiz, tentu saja ini tidak dihafal kecuali oleh yang rawi yang hafiz. Beliau juga berkata bi khilafi riwayat Sa'id an abihi an Ibn Wadiyah an Salman, fa innaha silsilatun gharibah la yaquluha illa hafizun laha mutqin. Ia berbeda dengan Sa'id, yakni Sa'id ibn Abi Sa'id Kaisan al-Maqburi al-Madani an Abi, dari bapaknya Abu Sa'id al-Maqburi, an Ibn Wadiyah dari Ibn Wadiyah itu Abdullah al-Ibn Wadiyah al-Madani, an Salman dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Fa inna silsilatun gharibah, karena ini silsilah gharib, la yaquluha illa hafizun mutqin, tidak ada yang mengatakannya kecuali hafiz yang mutqin. Kemudian Syekh menyebutkan wa min aqwal amthilati ala ma dzakarahu tarjih Darqutni Harb bin Shaddad ala Hisham wa Shayban bisababi ziyadati isman ghariban ma anna Hishaman athbatu bi kathirin wa qad tabahu akhar. Di antaranya yang diterjih oleh Imam Ad-Darqutni yaitu riwayat Harb ibn Shaddad ala Hisham, dari Hisham ibn Bashir, dari Hisham al-Istawai, maaf, wa Shayban, dan Shayban bin Farrukh, bisabab ziyadati isman ghariban, karena dia menambahkan nama yang gharib, ma'anna Hishaman athbat bi katsir, walaupun sebenarnya Hisham lebih thabit dari Harb ibn Shaddad, tetapi dia menguatkan Harb ibn Shaddad wa qad taba wa akhar, karena dia mendatangkan nama yang gharib dan diikuti pula oleh yang lain. Nah, masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT, ini yang ke-5. Sekarang masuk kita pada yang ke-6, ittifaqul buldan, yaitu di antara qarina al-ilm adalah mentarjih dengan ittifaqul buldan, antara satu rawi dengan yang rawi yang lainnya itu ada kesamaan negeri atau tempat. Dan ini termasuk minal qara'ini al-aghlabiyah atau al-qarina al-ammah, bahwasanya
Ini termasuk min al-qara'in. Berkata Syekh, "Famimma la syakka fi anna ahlal balad a'lamu bi hadithi syuyukhihim." Maka tidak diragukan bahwa orang yang tinggal setempat atau senegeri lebih mengetahui hadis syekh-syekh mereka. Ini pada umumnya, tentu kaidah umum. Karena nanti akan ada lagi qara'in al-khassah, karena khusus. Ini secara umum. Kama annahum a'lamu bi fatwahum min haitsul asl. Sebagaimana mereka lebih paham tentang fatwa ulama mereka menurut hukum asalnya. Fa idza ikhtulifa ala Malik, apabila terjadi ikhtilaf riwayat dari Malik ibn Anas, rajjahna al-madaniyina minhum, tentu saja ahlul Madinah kita kuatkan riwayatnya dibanding dari yang lain. Wa idza ikhtulifa ala Qatadah, rajjahna al-basriyina minhum, apabila terjadi perbedaan riwayat terhadap dari Qatadah ibn Di'amah Sadusi al-Basri yang dari Basrah, kita kuatkan pula, kita terjih riwayat ahlul Basrah karena mereka sama-sama sekampung dengannya. Wa idza ikhtulifa 'ala al-A'mash atau Abi Ishaq rajjahna al-Kufiyyin minhum, maka kita kuatkanlah apabila terjadi ikhtilaf riwayat terhadap al-A'mash dan dari Abu Ishaq as-Sabi'i yang merupakan perpustakaan sanad di Syam, di Kufah, rajjahna al-Kufiyyin minhum, maka kita terjih riwayat ahlul Kufah dari mereka. Wa hakadha ma lam ta'ti qarinatun aqwa tu'aridu dzalik, selama tidak ada qarinah yang kuat, yang lebih kuat, yang bercanggah dengan qarinah ini. Jadi pada asalnya di sini saya menyebutkan contoh-contoh bahwasanya kan Qatadah orang yang paling banyak sanadnya di Basrah, kan salah satu dari 6 orang yang menjadi perpustakaan sanad di masa tabi'in. Itu Qatadah di Basrah, Yahya ibn Abi Katsir juga di Basrah, Al-A'mash di Kufah, kemudian juga Abu Ishaq as-Sabi'i di Kufah, Az-Zuhri di Madinah, dan Amr bin Dinar di Makkah. Dan setelah Zuhri datang Malik ibn Anas yang merupakan murid Zuhri yang juga merupakan perpustakaan sanad di Madinah. Tapi di masa tabi'in mereka tadi. Nah, bila terjadi ikhtilaf riwayat dari Malik, yang rawi ahlul Madinah begini, lalu datang rawi dari ahlul Syam begini, berbeda, maka kita kuatkan riwayat ahlul Madinah daripadanya. Demikian pula bila terjadi perbedaan riwayat dari Qatadah antara ahlul Basrah dengan selain mereka, maka pada asalnya kita kuatkan riwayat ahlul Basrah daripada Qatadah. Nah, dan bila terjadi berikhtilaf dari Al-A'mash dan Abu Ishaq as-Sabi'i, maka antara ahlu Kufah dengan selain mereka, pada asalnya kita akan kuatkan riwayat ahlu al-Kufah. Di antara syawahid atau yang menunjukkan qarinah ini, berkata Hamad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri, qala baladiyu rajul a'rafu bir-rajul, yaitu baladiyu, orang yang sekampung dengan seseorang itu lebih mengenal seseorang itu, seperti yang disebutkan oleh Al-Khatib dalam Al-Kifayah. Wa qala Abu Zur'ah ad-Dimashqi, berkata Abu Zur'ah ad-Dimashqi ketika mensyarah perkataan Imam Ahmad, huwa min ahlil balad, ya, dari Abu Zur'ah ad-Dimashqi. Imam Ahmad mengatakan wa ahli ahlil balad. Imam Ahmad menyebutkan si fulan min ahlil balad, yuridu ahna ahlal balad a'lamu bi hadithihim. Maksud Imam Ahmad adalah orang penduduk negeri itu lebih paham tentang hadis ahli negeri itu. Wa qala Abu Hatim fi Salih, berkata Imam Abu Hatim tentang Salih bin Salih bin Kaisan, ahabbu ilayya min Uqail. Salih ibn Kaisan lebih saya sukai daripada Uqail ibn Khalid al-Uqaili, li'annahu hijaziyun, karena Salih itu orangnya Hijaz, orang Hijaz, dan dia qaddamu fi Zuhri wa Madani, dia dahulukan riwayat Hijazi artinya Salih bin Kaisan dari riwayat Uqail ibn Khalid ibn Aqil al-Uqaili. Nah, Uqail ibn Khalid al-Uqaili dari Az-Zuhri,
Padahal dua-duanya orang-orang kuat dari Az-Zuhri. Cuman Al-Uqaili dari Mesir, sedangkan Saleh dari Madinah. Nah, dia maka dan Az-Zuhri adalah tempat perpustakaan sanad di masa tabi'in di Madinah. Nah, sekarang terjadi ikhtilaf riwayat antara Saleh ibn Kaisan dengan Uqail ibn Khalid al-Uqaili, dan dua-duanya thiqah dari Zuhri. Nah, di sini Imam Ahmad menguatkan riwayat, atau afwan, Imam Abu Hatim Ar-Razi menguatkan riwayat siapa? Saleh ibn Kaisan dari riwayat Uqail ibn Khalid dari Az-Zuhri. Dengan apa? Karena dia sama-sama ahli Madinah dengan syekhnya Az-Zuhri. Wa qala Ibn Hibban, berkata pula Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, berarti dalam Al-Ihsan, maksudnya Sahih Ibn Hibban juz 8 halaman 179, Ats-Tsawri kana a'lama bi hadithi ahli baladihi min Syu'bah wa ahfadha laha minhu. Terjadi ikhtilaf antara Tsawri dengan Syu'bah dari ahli Kufah. Maka dia katakan oleh Imam Ibn Hibban, Imam Ats-Tsawri lebih mengenal hadis orang negerinya, yaitu Kufah, dari Syu'bah yaitu Al-Hajjaj Al-Ataki, karena Syu'bah orang Basrah. Wa ahfadhu laha minhu, dan pasti dia lebih hafiz tentang hadis-hadis ahli Kufah dibanding dengan Imam Syu'bah yang merupakan ahlul Basrah. Wa qala Ibnu Adi, berkata Imam Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil 4398, huwa min ahli baladina, si fulan itu dari ahli negeri kami, wa nahnu a'rafu bihi, kami lebih mengenalnya. Wa qala Abu Sa'd As-Sam'ani dalam Al-Ansab, huwa a'rafu bi ahli baladi, dia lebih mengenal orang yang sekampung dengannya atau senegeri dengannya. Wa min amsilatil amali ikhtilafu Adam bin Abi Iyas Al-Khurasani, di antara contoh praktisnya terjadi ikhtilaf antara dua orang perawi, yaitu Adam ibn Abi Iyas Al-Khurasani wa Musa At-Tabuzaki Al-Basri, yaitu Musa ibn Ismail Al-Minqari Abu Salama At-Tabuzaki Al-Basri. Dua-duanya thiqah, syekhnya Imam Al-Bukhari. Dua-duanya thiqah dan syekhnya Imam Al-Bukhari. Terjadi ikhtilaf antara keduanya, Adam bin Abi Iyas dengan Musa At-Tabuzaki Al-Basri, ala Hammad ibn Salamah, terhadap riwayat dari Hammad ibn Salamah, wa huwa Basriyun. Hammad ibn Salamah dari Basrah, yaitu Hammad ibn Salamah ibn Dinar Al-Basri, fi raf'i hadithin wa waqfihi, tentang merafakkan hadis atau mewakafkannya. Maksudnya merafakkan sampai ke Nabi atau memawqufkannya sampai sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad rajjaha al-Bukhari riwayat Musa biwaqfil hadithi ala raf'i Adam. Di sini Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir juz 1 224 mentarjih riwayat Musa ibn Ismail At-Tabuzaki yang mauquf ala raf'i Adam, dari riwayat Adam bin Abi Iyas al-marfu' dari Nabi. Satu menekannya mauquf, satu menekannya marfu'. Mauquf sampai sahabat, mauquf marfu' dari sampai Nabi SAW. Nah, di sini Imam Bukhari menekan riwayat Musa dari Hammad ibn Salamah. Apa sebab? Wasababu dzalika anna Musa Basriyun. Sebabnya adalah karena Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Abu Salama Al-Minqari Basri, sama-sama sebasrah atau sama-sama ahlul Basrah dengan guru mereka Hammad ibn Salamah. Jadi riwayat Adam bin Abi Iyas dari Hammad ibn Salamah marfu. Riwayat Musa ibn Ismail At-Tabuzaki daripada Hammad ibn Salamah mauquf. Di sini Imam Al-Bukhari melihat bahwa Musa bin Ismail Basri, orang Basrah. Kemudian Adam bin Abi Iyas orang Khurasan. Nah, sedangkan guru mereka orang Basrah. Maka yang dari Basrah
lebih mengenal hadis ahli Basrah dari yang luar Basrah. Kama ghallata Abu Hatim Ar-Razi Ibn Al-Mubarak bi hadis wa 'allala dzalika bi qawlihi, sebagaimana Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah Imamul Ilal menyalahkan riwayat Ibnu Mubarak dalam sebuah hadis, wa 'allala dzalika bi qawlihi, dan menyebutkan alasannya seperti dengan perkataannya, li'anna ahla syami a'rafu bi hadithihim, karena ahlu Syam, yang mana hadis ini dari Syekh dari Syam, ahlu Syam, penduduk Syam lebih mengenal hadis mereka, sedangkan Ibnu Mubarak Marwazi dari Maru, dari Khurasan. Wa qala wa ahlu Syam adbatu li hadithi min al-ghuraba, dan orang Syam lebih dhabit terhadap hadis mereka dibanding orang yang asing, orang yang datang dari luar Syam. Kenapa? Ahlu Syam misalnya, mereka berulang-ulang mendengarkan hadis itu dari Syekh, sebab kaum muslimin dan muslimat adalah merupakan adatnya para penuntut ilmu dulu. Kalau mereka penuntut ilmu, mereka hadir di majelis Syekh berulang-ulang, dan ini sering. Kalau kita lihat misalnya Abdullah ibn Wahab misalnya berguru sama Malik di Madinah berulang-ulang sampai kemudian Yahya bin Yahya Al-Laythi dan Abdullah bin Salama ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi dan lain-lainnya. Mereka sampai berulang-ulang mendengarkan satu kitab itu. Maka pada umumnya mereka yang sekampung lebih berkesempatan untuk sering mendengar hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada gurunya. Oleh sebab itu datanglah terjih dengan al-baladiyah, dengan satu kampung ini. Tetapi selama tidak ada qarinah yang lebih kuat seperti yang kita sebutkan tadi, karena qarinahnya banyak, indikator itu banyak. Wa qala aidan, berkata pula Imam Abu Hatim Ar-Razi, Al-Auza'i a'lamu bihi. Al-Auza'i Abdul Rahman ibn Amr Al-Auza'i, imamu ahli Syam wa faqihuha pada zamannya, salah satu dari pondasi fikih di masa tabi'in atau di masa tabaul atba. Lianna Syaddadan, karena Syaddad Dimashqiyun, yakni Syaddad ibn Harb itu orang Damaskus, waqa'a ila al-Yamamah, dia pergi ke Yamamah. Wal Auza'i min ahli baladihi, dan Al Auza'i itu sekampung dengan Syaddad. Wal Auza'i afhamu bihi, dan Auza'i lebih paham tentang Syaddad tersebut. Wa qala aidan, dan berkata pula Imam Abu Hatim juga, murajjihan ala Thawri ghairahu fi Nafi', menguatkan riwayat orang lain dari riwayat Imam Ats-Tsawri. Ini imam-imam semua ni. Fi Nafi', dalam riwayatnya dari Nafi' Maula Ibn Umar radhiyallahu ta'ala wa an abihi. Ahlul Madinati a'lamu bi hadithi Nafi' min ahli Kufah. Orang-orang Madinah lebih mengenal riwayat Nafi' daripada Ahlul Kufah. Thawri orang Kufah, Malik orang Madinah, Thawri orang Kufah, dan Ibn Abi Zibin misalnya dari Madinah, dan mereka lebih mengenal hadis Nafi' dari Al-Kufah. Wa qala aidan, beliau juga berkata, Yahya bin Hamzah afhamu bi ahli baladi. Yahya bin Hamzah lebih paham tentang ahli baladnya. Fahadil qarinah al-ghalabiyah hiya usulu qarinah terjih. Nah, yang qarinah al-ghalabiyah yang 6 ini, yaitu al-adad, al-hifz, kemudian al-ikhtisas, kemudian sulukul jaddah, kemudian sulukul jaddah, al-gharabah, kemudian ittifaqul buldan. Ini adalah 6 usul yang pada umumnya dengannya diketahui qara'inut terjih, dan yang paling penting. Nah, di sana ada qara'inul khassah, yaitu qara'in yang bersifat khusus, dan ini tentu dibandingkan dengan qara'inul ammah, jadi yang lebih sedikit. Misalnya terjih dengan riwayat ar-rawi dari ahli baitnya, yaitu serumah, artinya ayah, anak dari ayah, atau cucu dari datuk. Ini juga menjadi qara'inah.
seperti riwayat Israel dari Abi Ishaq As-Sabi'i, lebih kuat dari yang lainnya karena dia cucu dari Abu Ishaq. Atau ar-riwayatu bil ma'na. Ada pun misalnya riwayat bil ma'na. Riwayat bil ma'na menjadi qarinah bahwa riwayat bil lafaz lebih dikuatkan. Misalnya contoh la yatawarathu ahlu millataini, riwayat Husain bin Bashir dari Zuhri. Padahal riwayat yang bil lafzi yaitu dari Az-Zuhri, la yarithul muslimul kafir wal kafirul muslim. Nah, yang pertama merupakan dengan makna, yang kedua dengan lafaz. Maka riwayat Ashabuz Zuhri yang merupakan dengan lafaz lebih kuat daripada riwayat Husain yang mengatakan la yatawarathu ahli millataini syatta. Ini dengan dengan riwayat bil makna menjadi illah bagi riwayat yang lain, menjadi illah yang menyebabkan dia dilemahkan dibandingkan dengan riwayat yang bil lafaz. Karena makna kalau salah-salah kan bisa merubah hukum. Atau ikhtilaful majlis, bahwa salah satu di antara qarinah khassah yang juga dipakai untuk mentarjih bila seorang rawi mendengarkan dari syekh itu dalam beberapa majlis, berbeda dengan yang merupakan hanya dalam satu majlis. Karena biasa saja syekh ketika itu meriwayatkannya dari hafalannya, sedangkan beberapa majlis ini kadang dari hafalannya, kadang dari selain hafalannya. Dan tentu saja akan berbeda dengan yang hanya meriwayatkan dari satu majlis. Kemudian yang juga menjadi qarinah adalah sa'atu riwayatil mukhtalaf fihi, yaitu luasnya riwayat syekh yang menjadi tempat berikhtilafnya para perawi. Maka ini juga jadi qarinah untuk menyebutkan bisa saja kedua riwayat itu sama-sama dikuatkan. Di antara al-qara'in al-khassah pula adalah syuzuz as-sanad, yaitu sanad yang syadz. Dan tentu untuk mengetahuinya itu dengan mengumpulkan semua sanad-sanad hadis, kemudian mengkomparasikan, membandingkannya, kemudian melihat kepada qara'in tadi. Kemudian fuqnanul hadis min kutubir rawi. Kemudian di antara yang menyebabkan illah pula adalah hilangnya hadis dari kitab-kitab rawi, dari kitab-kitab para rawi tersebut. Bisa saja karena kitabnya hilang atau dicuri orang, atau biasa saja ada yang menghapusnya dan masukkan hadis lain ke dalamnya. Ini menjadi menjadi qarinah. Misalnya ada orang memberikan hadis dari Abdul Razzaq, lalu yang lain mengatakan lam yakun fi asli Abdul Razzaq, hadis ini tidak terdapat dalam hadis asal Abdul Razzaq. Ini biasanya bila ada warraq yang kurang amanah menuliskan. Warraq itu adalah kalau bahasa sekarangnya rental ya, jadi orang diminta jasanya menuliskan naskah hadis. Nah, ada sebagiannya yang tidak jujur sehingga dimasukkannya hadis yang bukan hadis syekh. Nah, ketika dibacakan di hadapan rawi-rawi yang thiqat, akan ketahui, oh ini hadis tak terdapat dalam aslinya kitab ini, yang ada dalam salinannya. Dan salinan ini bisa keliru dan macam banyak sebabnya. Bisa saja kurang amanah atau kurang teliti. Bisa kurang amanah dan kurang teliti, karena seringnya dia merental misalnya menjadi penulis penyalin kan. Lalu ada sebagian hadis yang lekat dalam hatinya, maka ketika dia lihat awal hadis dikiranya sama lafaznya dengan yang sudah biasa dia tulis, maka cepat dia tulis. Dan kadang-kadang kalau dihapus kembali kan baginya kerugian itu, dia hapus kembali. Kalau dulu kan hapus kan hilang kertas itu tentang satu baris, maka akhirnya dia biarkan. Wallahu musta'an. Kemudian mukhalafatul rawi lima rawa. Kemudian rawi itu misalnya bisa saja berfatwa dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diriwayatkan, atau dia sendiri yang riwayatnya berbeda-beda. Riwayatnya yang berbeda-beda, ini juga menjadi illah min ilal hadis. Kemudian di antara qarinah untuk bertarjih pula wujudu tafsilin atau qissatin bis sanad atau matan. Terdapatnya sesuatu tafsil, perincian dan kisah. Misalnya dia sebutkan ini perkataan sebulan, ini perkataan dari Nabi SAW, dengan yang menggabungkan semuanya. Ini juga menjadi dalalah atau qarinah ketika ada kisah terkhusus atau tafsir. Di antara qarinah pula adalah tafarrud
yaitu sendirinya rawi meriwayatkan hadis dan berbeda dengan banyak rawi yang lain yang lebih kuat darinya. Kemudian gharabatul matan, matannya yang gharib. Ini juga menjadi kadang-kadang menjadi atau kadang menjadi sebab hadis itu disebutkan illah. Nah, disebutkan menjadi illah. Sebab tidak mungkin itu dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya perkataan hadis atau hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama summiyal baitul atiq li'annahu atiqa minal jababirah." Dinamakan Ka'bah itu atau Masjidil Haram dengan Al-Baitul Atiq, itu rumah yang dimerdekakan karena dia dimerdekakan dari para penguasa yang zalim. Hadis ini diriwayatkan mursal oleh Ma'mar wa wasalahu ghairuhu, dan diriwayatkan mausul dari Rasulullah oleh yang lainnya. Fa'alahu Abu Hatim Ar-Razi biqauli hadithu Ma'mar indi ashbah. Hadis Ma'mar menurut saya lebih tepat. Li'annahu la yahtamil an yakuna nabi an-nabi sallallahu, karena yang seperti ini tidak mungkin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Ibnu Abbas marfu'an, di dalam hadis Ibnu Abbas misalnya marfu' khairul juyushi 4,000. Sebaik-baik tentara itu 4,000 orang. Qala Abu Hatim mursalun asbah, karena mursal lebih dekat pada benar. La yahtamil hadzal kalam ay yakuna kalam Nabi sallallahu. Ini tidak mungkin dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jadi ada gharabatu al-matan. Matannya gharib. Kemudian ikhtilaful alfaz riwayatain. Di antaranya pula terjadi dua hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Kemudian ittirab ihdar riwayatain, kemudian ada ittirab salah satu dari dua riwayat yang mungkin akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang al-hadithu al-muttarib biidznillah rabbi tabaraka ta'ala. Kemudian wujudu aslin liriwayah. Kemudian di antara qarin tarjih adalah riwayat itu ada asalnya dalam riwayat yang sahih. Ada asalnya dalam riwayat yang sahih. Kemudian yang ke-14 yaitu wujud riwayat tajma'ul wajhain al-mukhtalifin. Kadang bisa menjadi tarjih, yaitu adanya riwayat yang menyatukan antara dua riwayat yang berbeda tersebut. Kemudian yang ke-15 tasihul huffaz li ihdar riwayat. Kemudian para huffaz mensahihkan salah satu dari demikian banyak riwayat itu. Kemudian tasyabbul ismain, kemudian miripnya dua nama rawi. Selanjutnya riwayat ahli Madinah, kemudian riwayatnya ahli Madinah dibanding dari riwayat yang lain juga min qara ini at-tarjih. Ihtimal tadlis man wusifa bihi, kemudian di antara qara tarjih adalah kemungkinan terjadi tajlis dari salah satu perawi. Kemudian at-tasrih bis sama' juga menjadi qarinah bahwa yang disebutkan dengan jelas didengar langsung dengan yang tidak jelas didengar langsung menjadi penguat. Ya, seperti terjadi khilaf antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang imkanus sama' atau imkanul liqa wa thubutul liqa. Nah, bila terjadi tasrih bis sama' ini dikuatkan daripada yang tidak menyebutkan secara langsung bahwa dia mendengar langsung dari syekh tersebut. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada masalah lagi nanti, yaitu ketika terjadi antara satu qarinah dan qarinah lain ta'arud, bertentangan. Nah, di sini kaum muslimin diminta atau dituntut kepiawaian para ulama ilal, dan mereka adalah spesialisasinya ilalul hadis, untuk menyatukan atau mengkompromikan ketika terjadi suatu illah bertentangan dengan illah yang lain, atau suatu qarinah bertentangan dengan qarinah yang lain. Kadang misalnya yang satu lebih hafuz, tapi satu sisi ini lebih banyak perawinya. Mana yang dikuatkan di antara tersebut? Maka mereka memerlukan kadang-kadang qarinah yang lain yang sangat banyak di antaranya yang sudah disebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Insyaallah untuk ini sementara kita cukupkan pembahasan tentang ilal ini yang masih sebenarnya pembahasannya sangat luas, tapi kita cukupkan di sini dan kita kembali insyaallah esok hari kepada kitab asal, mudah-mudahan bisa kita selesaikan, yaitu kitab Tadribur Rawi Syarh Taqrib An-Nawawi, insyaallah masuk pada al-hadits al-muttarib. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam.
dan saya serahkan kembali kepada saudara Ray untuk menutup kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan di kesempatan hari ini, khususnya para pecinta ilmu hadis. Dan insya Allah di esok hari kita akan kembali lagi untuk lanjutan kajian bersama Ustaz jika Allah mengizinkan. Sebelum menutup Ustaz, ada satu pertanyaan, boleh dijawab Ustaz? Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini sebenarnya dari tahun ke tahun Ustaz, momen seperti ini tinggal menunggu hari sepertinya untuk sebagian besar kaum muslimin yang menyikapi momen pergantian tahun Ustaz. Ada sebagian masjid, bahkan di sebagian daerah kebijakan ini juga sudah disampaikan oleh beberapa kepala daerah di Indonesia untuk tidak merayakan momen pergantian tahun, khususnya untuk tahun masa ini. Dan sebagian kaum muslimin di beberapa masjid sudah ada yang menghimbau untuk menggantikannya dengan kegiatan keagamaan Ustaz, seperti zikir bersama dan tabligh akbar. Apakah ini dibolehkan atau seperti apa Ustaz? Jazakallah khairan. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika terjadi hal-hal yang berkenaan dengan umat yang sebenarnya tidak ada terjadi sebelumnya, maka terjadi beberapa pandangan-pandangan yang menghasilkan beberapa amalan-amalan seperti itu. Oleh sebab itu kita kembali ke asal. Pada asalnya bahwa peringatan tahun baru ini sebenarnya bukan masalah baru. Di zaman Nabi SAW, orang-orang Paganis, orang-orang Romawi juga sudah menjadikan momen ini sebagai momen yang diperingati. Dan ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang di Madinah memperingati 2 hari, yaitu hari raya mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, Inna Allah qad abdalakum idaini khairan minhuma. Allah sudah mengganti untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik daripadanya. Maka metode Nabi SAW bukan dengan membuat acara atau kegiatan keagamaan tandingan di hari-hari tersebut, tapi Nabi menghilangkan sama sekali itu. Jadi ada 2 sikap kaum muslimin hari ini, yaitu dengan membuat acara tandingan seperti muhasabah atau zikir malam tahun baru, yang tentu kita tidak ragukan tujuannya adalah tujuan yang baik, supaya anak-anak muda secara khusus tidak berkeliaran, tidak kalau tanya tidak bercewek, tidak meletuskan kembang api dan sebagainya, dan seterusnya. Maka dibuat acara tandingan. Yang kedua dari kaum muslimin adalah mencuekin saja, artinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak menghidupkan sama sekali malam tahun baru ini dengan acara dan kegiatan. Ya kecuali yang memang sudah biasa rutin, yang misalnya ada kajian rutin, kita tidak berhenti juga ngaji, itu tidak ada masalah. Artinya ada waktu kita bisa ngaji pada waktu itu, ini tidak masalah, tapi tidak ada kaitannya dengan tujuan untuk menghidupkan sebagai cara tandingan, ini tidak ada masalah. Nah, lalu dibuat acara-acara tandingan tersebut dengan tujuan seperti itu. Wallahu a'lam. Ini sedikit sebanyaknya akan membuat kesan bahwa malam tahun baru itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Walaupun tujuannya baik tadi, tapi sebenarnya wallahu a'lam, zahirnya wallahu a'lam tidak sesuai dengan sikap Nabi SAW. Nabi menyikapi orang-orang peringati maulidnya Nabi Isa alaihissalam, atau disebut dengan Natal dalam bahasa mereka. Nabi juga tidak ini kan. Kemudian dengan malam pergantian tahun atau malam tahun baru Masehi, walaupun mungkin tidak semeriah sekarang orang peringati, juga Nabi cuekin, dan Nabi itu tahu. Udah hari raya Majusi lainnya, hari raya Yahudi banyak sekali yang sudah ada pada masa itu. Nabi tidak mengatakan jangan kalian ini. Demikian pula di masa Khulafa ar-Rasyidin, yang dalam hal ini mungkin Nabi kita katakan di masanya
Di konteksnya Nabi kan cuma di Madinah waktu itu, Madinah, Makkah kan itu kekuasaannya. Tapi di masa Khulafaur Rasyidin mereka sudah berinteraksi langsung dengan orang-orang di luar Islam, di luar Jazirah Arab. Juga saya tahu kita, justru Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh kita menjauhi tempat-tempat peringatan, acara-acara hari raya orang-orang yang di luar Islam, karena takut murka Allah turun lalu kita kena dengan musibah tersebut. Wallahu taala alam. Oleh sebab itu yang terbaik hari ini adalah bukan dengan membuat acara tandingan, tetapi adalah dengan menganggap hari malam tahun baru tidak ada apa-apanya. Tapi kalau memang kebiasaan antum ngaji, wirid misalnya, kajian pada malam itu juga tidak berhenti. Jadi seolah-olah memang tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kelebihannya malam itu. Tapi kalau kita hidupkan dengan zikir, hidup dengan ini nanti menjadi sebuah ibadah lain lagi. Bahwa ada namanya zikir tahun baru, muhasabah malam tahun baru, hanya menambah bid'ah baru dalam agama yang tidak di zaman Nabi sudah ada kasus sudah ada menghadapi hal seperti ini, tapi Nabi tak arahkan. Zaman Khulafaur Rasyidin juga sudah ada. Nabi justru menghapus itu dari ingatan orang Ansar, yaitu 2 hari raya itu. Kalau gitu nanti kita ganti aja lah dengan zikir misalnya pada hari itu, daripada kalian main-main lebih baik zikir. Memang hari raya itu memang untuk main sebenarnya. Makanya hari raya orang Islam itu adalah hari Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Nabi katakan hari raya itu adalah hari makan, hari minum, dan hari bergembira. Tidak boleh kita bersedih hari itu. Tidak boleh maka ibadahnya sebentar saja. Selain itu makan, zikrullah. Maka dan zikrullah dan zikrullahnya itu ya yang khusus tidak banyak. Dibuatkan bebas gitu ya. Nah, yang muqayyad sedikit. Nah, ketika kita buat muhasabah terikat lebih panjang lagi, takutnya nanti yang tetap memperingati tetap nih setelah muhasabah dia ikut meletuskan api. Wallahu taala alam. Oleh sebab itu saya menghimbau saudara-saudaraku semuanya, kita cuekin aja malam tahun baru ini. Atau kalau memang biasa ngaji, kalau misalnya pas malam apa besok tuh, hari Kamis, Rabu, Kamis ya. Kalau memang jadwal ngaji malam itu, kaji aja malam itu. Tapi bukan kajian, ini hanya kajian rutin atau kesempatan diberikan, tidak maksud untuk menandingi umat lain dalam mengingatkan atau menghidupkan malam baru itu. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dan juga penjelasannya, juga arahnya mudah-mudahan ini bisa disikapi dan dipahami oleh seluruh kaum muslimin yang mendengar kita di kesempatan hari ini. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Apa untuk semua salah kata yang kita bicara, tetap setia di 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.